Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Oceanografi Fisika. Semoga dalam kondisi sehat dan semangat menjalani perkuliahan di semester ini. Sebelum menyaksikan materi dalam video ini, silakan lakukan presensi di SIAM masing-masing sesuai dengan jam perkuliahan mata kuliah ini. Dan berikut merupakan materi dalam pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang gelombang. Dimana jika kita lihat dalam RPS, pertemuan ini merupakan pertemuan minggu ke-9 dan 10 dengan topik bahasan gelombang. Dan adapun referensi yang kita gunakan yaitu buku Dinamika Pantai dan juga buku Wave, Tide, and Shallow Water Process. Adapun tujuan pembelajaran yaitu mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan proses pembentukan gelombang laut, penjalaran, dan deformasi gelombang. Dan adapun bahasan terkait materi kali ini yaitu gelombang, general properties of wave, kemudian peramalan gelombang, profil gelombang, metode analisa profil gelombang, dan gelombang representatif. Kita masuk ke dalam gelombang laut atau wave, di mana gelombang laut adalah pergerakan naik dan turunnya air laut dengan arah tegak lurus permukaan air laut yang membentuk kurva atau grafik sinusoidal. Namun, gelombang yang ada di alam adalah tidak teratur atau acak dan sangat kompleks, di mana masing-masing gelombang di dalam deretan gelombang mempunyai sifat-sifat berbeda sehingga gelombang harus dianalisa secara statistik. Jadi kita bisa lihat di video sebelah kanan itu. Jadi gelombang di alam itu tidak teratur dan sangat kompleks. Untuk mendapatkan sifat-sifat statistik gelombang dapat dilakukan yang pertama pencatatan gelombang dalam periode tertentu yang biasanya dilakukan 15-20 menit sehingga diperoleh suatu profil gelombang tertentu. Dalam satu hari biasanya dilakukan 3-4 kali pengukuran. Kemudian pengambilan data gelombang dari ADCP atau Acoustic Doppler Current Profiler. Dan yang ketiga adalah pengambilan data gelombang dari satelit altimetri dan modeling. Jadi untuk pembangkitan gelombang itu dibangkitkan oleh berbagai macam bentuk atau berbagai macam pembangkit. Yang pertama adalah disturbing force cause wave to form. Jadi mungkin adanya gempa atau tekanan yang lain atau mungkin adanya anomali yang lain itu akan mengakibatkan gelombang terbentuk. Kemudian wind blowing across ocean surface, yaitu gelombang dibangkitkan dengan angin atau hembusan angin. Kemudian ada terkait interface of fluid with different density. Jadi kaitannya dengan berbagai jenis fluida dengan berbagai densitas, berbagai perbedaan densitas, yaitu air ocean interface akan menghasilkan ocean wave, kemudian air and air interface akan menghasilkan atmospheric wave, dan water and water interface akan menghasilkan internal wave. Jadi kita bisa lihat tipe dari gelombang, ada namanya surface wave dan ada namanya juga internal wave. Jadi jika di permukaan itu adalah low density water, jika di perairan dalam adalah high density water. Nah, jadi untuk yang internal wave terjadi di bawah laut atau under the ocean surface. Internal tides generate by seamount and it can be very large. Jadi internal wave bisa terjadi ketika ada namanya seamount di bawah atau berupa gundukan seperti itu. Jadi ketika batimetri atau kedalaman perairan itu yang harusnya perairan dalam, kemudian ada namanya seamount atau gunung laut yang ada di sana, otomatis bisa terjadi namanya internal wave. Kemudian large internal wave transport heat and nutrient in the ocean. Jadi akan mentransportkan nutrien yang ada di laut.
Jadi kalau berdasarkan paper ini Pak Susanto, Dwi Susanto et al. Tahun 2005 terkait amplitude atau tinggi gelombang internal. Jadi bisa kita lihat bahwa ketinggian gelombang internal itu bisa mencapai 150 meter di kedalaman lebih dari 100 meter di situ. Nah, kita juga bisa lihat contoh gelombang internal ini yang bisa dilihat juga di perairan dangkal atau di permukaan air. Jadi bentuk gelombang internalnya akan terasa atau bisa dilihat di perairan di permukaan perairan. Dan untuk orbital gelombang sendiri, jadi orbital gelombang seperti ini, jadi ke atas ke bawah, ke depan dan ke belakang. Jadi orbital gelombang di perairan akan seperti gambar atau animasi ini, dimana juga ada namanya progressive wave, oscillate uniformly and progress without breaking. Ada longitudinal, transverse, dan orbital. Dan berdasarkan kedalaman relatif, yaitu perbandingan antara kedalaman air dan panjang gelombang, gelombang dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu gelombang di laut dangkal jika nilai D per L-nya adalah kurang dari atau sama dengan 1/20. Gelombang di laut transisi atau intermediate, yaitu nilai D per L-nya di antara 1/20 dan setengah. Dan gelombang di laut dalam jika nilai D per L-nya lebih besar atau sama dengan setengah. Ini merupakan gambar laut dangkal, laut transisi, dan laut dalam jika nilai D per L-nya. Kemudian untuk yang deep water wave atau di perairan dalam, jadi water depth is greater than wave base atau lebih dari setengah panjang gelombang, di mana wave speed atau celerity-nya adalah bisa dihitung sama dengan GT per 2pi, dan panjang gelombangnya juga bisa dihitung GT kuadrat per 2pi, di mana panjang gelombang yaitu bisa disederhanakan yaitu 1,56 dikali T kuadrat. Kemudian untuk speed kecepatan di perairan dalam, jadi ketika panjang gelombangnya semakin panjang, maka speednya pun atau kecepatannya akan semakin tinggi. Kita bisa lihat di grafik yang ada di slide ini. Kemudian ada namanya di perairan transisi, jadi memiliki karakteristik antara perairan dalam dan juga perairan dangkal. Jadi kecepatannya di laut transisi itu bisa mendekati dengan kecepatannya di perairan dalam, dan juga bisa memiliki kecepatan yang mendekati di perairan dangkal. Jadi tergantung dari posisinya itu. Kemudian untuk yang di shallow water atau perairan dangkal, jadi di mana water depth-nya kurang dari 1/20 panjang gelombang. Jadi bisa dihitung celerity-nya sama dengan akar G dikali D, di mana panjang gelombang juga bisa dihitung dengan akar G dikali D dikali T atau celerity dikali T, periode gelombang. Kemudian macam teori gelombang, yaitu ada teori gelombang airi, Stokes, Jernes, Mitch, Knoedel, tunggal, dan lain-lain. Pada umumnya bentuk gelombang di alam adalah sangat kompleks dan sulit digambarkan secara matematis karena ketidaklinearan. Teori gelombang yang paling sederhana yaitu teori gelombang airi, merupakan teori gelombang linear atau teori gelombang amplitudo kecil. Di mana kita bisa lihat di sini ada teori airi, teori gelombang airi, teori gelombang Stokes, teori gelombang solitary, di mana setiap teori gelombang di sini akan memiliki kriteria atau karakteristik yang bisa digunakan. Jadi ketika teori gelombang airi, most accurate for low amplitude wave in deep water. Nah, jadi sangat akurat jika memiliki amplitudo gelombangnya sangat kecil. Nah, dan tidak akan akurat ketika untuk memprediksi perilaku gelombang di
perairan dangkal. Nah, begitu seterusnya ketika teori gelombang Stokes. Jadi most accurately describe orbital velocity asymmetries. Nah, jadi teori gelombang Stokes ini untuk memprediksi atau mendeskripsikan orbital velocity-nya dari gelombang. Dan untuk solitary wave atau teori gelombang solitary itu untuk mendeskripsikan shallow water wave. Nah, only describe shallow water wave atau breaker. Nah, ini menggunakan teori gelombang solitary. Kemudian untuk analisa statistik gelombang, untuk mendapatkan beberapa karakteristik gelombang yaitu gelombang representatif, Hmax, Hmin, H10, Hs, dan H100. Kemudian probabilitas kejadian gelombang ekstrim yaitu gelombang dengan periode ulang tertentu. Kemudian untuk manfaat hasil analisis statistik dan peramalan gelombang, jadi gelombang kecil, sedang, dan besar yang sering terjadi sepanjang tahun digunakan untuk analisis proses pantai, yaitu transport sedimen dan perubahan garis pantainya. Sedangkan untuk yang gelombang-gelombang ekstrim yang sangat besar digunakan untuk analisis stabilitas bangunan pantai dan bangunan lepas pantai. Kemudian untuk pencatatan gelombang, yaitu tinggi gelombang, periode gelombang, dan arah datang gelombang. Jadi pencatatan di suatu tempat berdasarkan fungsi waktu bisa dilihat di gambar, dan yang sebelah kanan adalah pencatatan atau arah datang gelombang. Kemudian untuk peramalan gelombang, nah ada namanya wave forecasting atau peramalan gelombang. Gelombang di laut sebagian besar pada umumnya dibangkitkan oleh angin, sehingga gelombang di laut dapat diperkirakan atau diramal dari data angin yang ada. Parameter untuk peramalan yaitu panjang fetch dan data angin, yaitu kecepatan angin, lama bertiupnya angin, dan arah angin bertiup. Di mana fetch merupakan daerah di mana kecepatan dan arah anginnya adalah konstan. Perubahan arah angin arah angin masih dianggap konstan apabila perubahannya kurang dari 15 derajat. Kecepatan angin masih dianggap konstan jika perubahannya kurang dari 5 knot atau terhadap kecepatan rata. Fetch berpengaruh pada periode dan tinggi gelombang yang dibangkitkan. Gelombang dengan periode panjang akan terjadi jika fetch-nya besar. Gelombang di lautan bisa mempunyai periode 20 detik atau lebih, tetapi pada umumnya berkisar antara 10 dan 15 detik. Nah, jadi kita bisa lihat di gambar ketika gelombang ini baru saja terbentuk oleh angin atau dibangkitkan oleh angin, maka ketika kita lihat wave profile-nya atau profil gelombangnya, maka kurvanya sangat bervariatif. Jadi ada puncak gelombang dan lembah gelombang, dan amplitudo dan panjang gelombangnya pun akan sangat bervariasi. Dan ketika terdispersi atau menyebar ke berbagai arah, akan menjadi namanya ocean swell, di mana ketika kita lihat wave profile-nya atau profil gelombangnya, jadi untuk ketinggian dan periode gelombangnya hampir sama. Kemudian untuk data angin atau wind data, kecepatan angin diukur dengan anemometer dalam satuan knot. Data angin permukaan laut pada lokasi pembangkitan dapat diperoleh dari pengukuran langsung di atas permukaan laut, pengukuran di darat di dekat lokasi peramalan yang kemudian dikonversi menjadi data angin di laut. Dengan pencatatan angin tiap jam, kita dapat mengetahui angin dengan kecepatan tertentu, durasinya, kecepatan maksimum, arah angin, dan dapat pula dihitung kecepatan angin rata harian. Tapi pertanyaannya, ketika kita punya atau membutuhkan beberapa tahun data tersebut, maka akan membutuhkan banyak waktu dan membutuhkan banyak tempat. Jadi kita menggunakan metode grafik di sini. Jadi ini adalah merupakan gambar angin with windrows. Jadi kita bisa melihat kecepatan angin dan arah anginnya serta persentasenya. Kemudian data angin untuk peramalan gelombang, jadi diperoleh berupa data angin yang diperoleh dari pencatatan di permukaan laut dengan menggunakan kapal yang sedang berlayar. Yang kedua adalah data angin yang diperoleh dari pengukuran di darat yang biasanya dilakukan pengukuran di bandara atau lapangan terbang.
Pengukuran data angin di permukaan laut adalah yang paling sesuai untuk peramalan gelombang. Data angin yang diperoleh dari pencatatan di permukaan laut dengan menggunakan kapal yang sedang berlayar, maka ada rumusnya sendiri, yaitu U sama dengan 2 titik atau 2,16 dikali US pangkat 7/9. Jika data angin yang diperoleh dari pengukuran di darat, maka perlu dilakukan konversi dulu. Jadi diperlukan transformasi dari data angin di atas daratan yang terdekat dengan lokasi studi ke data angin di atas permukaan laut. Hubungan antara angin di atas laut dan angin di atas daratan terdekat diberikan oleh persamaan RL sama dengan UW per UL. UW itu di laut dan UL itu di darat. Jadi ada namanya grafik hubungan antara kecepatan angin di laut dan di darat, yaitu sebagai berikut. Kemudian konversi kecepatan angin pada faktor tegangan angin. Jadi ada namanya faktor tegangan angin atau UA, wind stress factor. Jadi rumusnya adalah UA sama dengan 0,71 dikali U pangkat 1,23. di mana U adalah kecepatan angin dalam meter per detik atau meter per second. Kemudian untuk fetch efektif adalah penjumlahan atau berdasarkan beberapa fetch yang dijumlah dan dibagi akan menghasilkan namanya fetch efektif. Jadi rumusnya adalah sigma xi dikali cos alpha per sigma cos alpha, di mana fetch efektif rata atau XI itu merupakan panjang segmen fetch yang diukur dari titik pengamatan gelombang sampai ujung fetch, sedangkan alpha adalah sudut deviasi pada kedua sisi dari segmen fetch berdasarkan data anginnya. Dan ini cara penarikan garis segmen pada penentuan fetch dengan sudut tertentu. Jadi ada per 6 derajat itu adalah setiap penarikan fetch. Dan ini adalah contoh cara perhitungan fetch efektif. Jadi penarikan fetch per 6 derajat ke kiri dan ke kanan dari titik pengamatan, kemudian bisa dimasukkan ke dalam rumus fetch efektif dan akan ketemu nilai fetch efektifnya. Kemudian peramalan gelombang di laut dalam berdasarkan pada kecepatan angin, lama hembusan angin, dan fetch, maka dapat dilakukan peramalan gelombang dengan menggunakan grafik. Dari grafik tersebut, apabila panjang gelombang, faktor tegangan angin, dan durasi diketahui, maka tinggi dan periode gelombang signifikan dapat dihitung. Nah, ini merupakan grafiknya, grafik panjang fetch dan faktor tegangan angin. Jadi ada contoh soal di sini, akan diramalkan tinggi dan periode gelombang di suatu tempat di laut. Kecepatan angin yang diukur di darat, ini tipe, adalah 10 meter per detik, durasi anginnya 3 jam, dan panjang fetch efektifnya 100 km. Berapakah tinggi dan periode gelombangnya? Jadi kecepatan di darat tadi 10 meter per detik, kita lihat di grafik hubungan antara kecepatan angin di laut dan di darat, maka akan dilihat atau ketemu nilai RL-nya 1,13, di mana untuk mendapat UW atau kecepatan angin di laut yaitu RL dikali UL dan akan ketemu. Sedangkan untuk mencari tegangan angin, faktor tegangan angin, maka menggunakan rumus 0,71 dikali U pangkat 1,23 dan akan ketemu nilai UA-nya. Dari situ kita bisa melihat grafik UA, grafik faktor tegangan angin dan panjang fetch, di mana tadi panjang fetch-nya sudah diketahui dan hasilnya adalah nilai H-nya atau ketinggian gelombangnya 2,28 dan periodenya 7 detik. Nah, lokasinya adalah di sini. Kemudian selain berdasarkan UA dan F, dihitung pula tinggi dan periode gelombang berdasarkan UA dan durasi angin dengan menggunakan grafik yang sama dan didapat lokasinya di sini. Jadi durasi tadi adalah yang diketahui adalah 3 jam dengan UA-nya tadi adalah 14,01 sehingga didapat nilai H-nya atau tinggi gelombangnya adalah 1,1 meter
dan T-nya 4,3 detik. Dari kedua nilai H dan T tersebut diambil nilai yang lebih kecil sehingga tinggi dan periode gelombangnya adalah 1,1 meter dan T-nya adalah 4,3 detik. Kemudian metode analisa profil gelombang. Jadi ada yang pertama zero up crossing method, penetapan elevasi rata dari permukaan air berdasarkan fluktuasi muka air pada waktu pencatatan. Jarak antara kedua titik tersebut adalah periode pertama. Jadi titik antara satu titik dengan titik yang lain. Sedangkan jarak vertikal antara titik tertinggi dan titik terendah di antara kedua titik adalah tinggi gelombangnya. Nah, kita bisa lihat di sini. Jadi perhitungannya adalah untuk tinggi gelombang yaitu ketika puncak ke lembah, jadi dari elevasi 0 menuju ke atas atau ke puncak. Nah, sampai ke lembah itu adalah ketinggiannya, dan periodenya adalah ketika mulai ke arah puncak dan kembali lagi ke titik 0. Itu 1 kali periode atau T-nya. Dan metode yang kedua adalah zero down crossing. Jadi kebalikan dari zero up crossing metodenya, yaitu dihitung ketika dari titik 0 menuju lembah dulu, lembah ke puncak, kemudian kembali ke titik 0. Itu dihitung periodenya dan juga ketinggian gelombangnya. Itu metode zero down crossing. Kemudian gelombang representatif. Nah, ini adalah commonly used with high parameter. Jadi ada Hmax, Hs, Hmin, H10, H100. Nah, jadi contoh data tinggi dan periode gelombang hasil pengukuran. Jadi di sini ada 21 pencatatan. Jadi dari data tersebut perlu diurutkan terlebih dahulu dari yang tinggi yang ke rendah untuk tinggi gelombangnya. Dari situ periode gelombangnya akan mengikuti. Kemudian bisa dihitung tinggi gelombang signifikannya, Hs dan Ts-nya, serta tinggi gelombang 10%, H10 dan T10, tinggi gelombang rata atau H100 yaitu bisa dihitung, dan T100-nya, serta tinggi gelombang maksimum dan tinggi gelombang minimumnya, Hmax dan Tmax, Hmin dan Tmin. Kemudian untuk peralatan pencatatan gelombang, peralatan sederhana yaitu berupa pengamatan naik turunnya muka air menggunakan tongkat skala dan stopwatch. Pencatatan gelombang otomatis menggunakan wave recorder, wave pressure gauge, dan alat sejenis lainnya. Jadi untuk peralatan sederhana itu adalah kurang teliti. Cara ini semakin sulit ketika waktu gelombang badai bagi keselamatan pengamatnya sendiri. Jadi karena ini sederhana, perlu dipegang atau perlu dilakukan secara langsung. Nah, sedangkan gelombang besar justru diperlukan untuk perencanaan. Nah, jadi perencanaan baik itu perencanaan pembangunan infrastruktur di pantai atau pembangunan yang lain. Nah, jadi tidak cocok untuk peramalan atau perencanaan di daerah untuk peralatan sederhana ini. Kemudian untuk yang peralatan atau pencatatan menggunakan otomatis, gelombang otomatis, yaitu memberikan hasil yang baik. Pencatatan bisa dilakukan untuk berbagai kondisi laut, gelombang besar ataupun kecil, tapi harganya mahal, resiko hilang atau rusaknya alat cukup besar. Peralatan ditempatkan di lepas pantai yang dihubungkan dengan alat pencatat yang berada di darat. Sering terjadi pada saat gelombang besar, peralatan tersebut lepas dari kedudukannya dan hilang. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana jika kita tidak dapat mengukur langsung tinggi gelombang? Ada namanya data gelombang, keterbatasan data pengamatan gelombang secara in situ. Jadi menggunakan namanya data dari satelit altimetri dan hasil modeling, yaitu merupakan data ECMWF. Yaitu data ECMWF yaitu European Center for Medium Range Weather Forecast, dan dapat di-download di situs ini. Merupakan data metode pemrosesan data yang digunakan yaitu reanalisis, model dan asimilasi data satelit serta data in situ.
Nah, ini merupakan situs websitenya, yaitu cds.climate.copernicus, atau mungkin website ini ada juga yang lain, resource.marine.copernicus.eu. Dan itu, terima kasih. Begitulah materi dalam pertemuan kali ini. Jika masih ada yang dibingungkan atau ingin ditanyakan, silahkan tuliskan komentar di bawah video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.